Assalamualaikum, hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau bongkar parcel lebaran ya teman-teman. Mohon maaf ini videonya masih edisi lebaran karena banyak video-video aku selama lebaran yang belum sempat keedit ya. Jadi ini mohon maaf banget walaupun udah lewat lebarannya, tapi untuk video-video aku masih edisi lebaran ya. Nah, untuk parcel yang pertama ini tuh dari atasannya Pak Suami. Langsung aja ya kita unboxing. Nah, yang pertama tadi ada topoki, terus ada peremihan juga ya. Dapat margarin, ada teh celup. Nah, ini dapat minyak goreng alhamdulillah ya yang 1 liter. Kemudian ini ada sirup ABC yang squash orange. Lanjut ini ada gula 1 kilogram. Dan yang terakhir di parcel lebaran yang pertama ini ada berasnya juga ya alhamdulillah. Selesai untuk bongkar parcel lebaran yang pertama ya teman-teman. Nah, ini dia dapatnya. Alhamdulillah ya. Lanjut ini parcel yang kedua. Jadi ini tuh dapat dari kantor, dari koperasinya kantor Pak Suami ya. Nah, ini ada nama Pak Suaminya juga. Kalau dari koperasi memang setiap tahunnya Pak Suami pasti dapat ya teman-teman, karena Pak Suami itu tergabung sebagai anggota koperasi gitu ya. Lanjut nih kita langsung buka aja ya untuk parcelnya, kira-kira ada apa aja isinya. Nah, yang pertama ini ada minyak goreng yang 1 liter merek Sania. Kemudian ini juga ada sirup marjan yang koko pandan. Oh maaf, melon ya teman-teman, salah. Lanjut ini ada tepung segitiga biru yang 1 kilogram. Nah, ada biskuit kalengnya juga ya, ini merek Nissin 1. Kemudian ada gula pasirnya lagi ya 1 kilogram. Lumayan banget nih stok gula pasir aku. Lanjut ini ada tehnya. Kemudian ini ada kopi kapal api. Ini lumayan banget ya dapat kopi. Kebetulan banget pengen beli karena habis lebaran ini aku mau renovasi rumah dan akan ada tukang gitu ya di rumah, jadi harus persiapan kopi hitam. Nah, jadi aku nggak beli lagi deh alhamdulillah. Nah, ini udah selesai untuk bongkar parcel lebaran yang pertama dan yang kedua. Ini mau aku simpen di box container. Alhamdulillah juga ini untuk box container aku jadi nambah 1 lagi ya. Nah, ini aku mau simpan-simpan dulu yang kira-kiranya mau dimasak lebih cepat dan yang mau pemakaiannya lebih lama gitu. Aku mau taruh di paling bawah ya untuk di box containernya. Nah, ini di box container yang pertama aku taruh beras. Itu ada 2 berasnya ya teman-teman. Yang 1 lagi itu kemarin aku dapat dari ini ya, dari buka bersama gitu sama RT. Nah, itu dapat sembako lah alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah stok susu ultranya Hanif juga melimpah, masih banyak. Ini kebetulan juga dapat dari kantornya Pak Suami ya teman-teman. Jadi setiap bulan tuh Pak Suami selalu bawa 1 kardus untuk susu Ultramil. Jadi lumayan untuk selingan susunya Hanif ya teman-teman. Kalau misalkan susu Morinaganya udah habis, terus gajian masih lama, ya udah aku seling aja pakai susu ultra yang kotak kayak gitu ya. Nah, ini lanjut untuk box yang kedua. Di sini aku simpen tepung-tepungan, terus ada biskuit-biskuitan. Dan ada beberapa cemilan, terus ada gula juga di sini ya. Nah, ini susunya Hanif, sebagian aku taruh sini, nanti sebagian lagi ditaruh di box container yang 1. Ini pokoknya alhamdulillah berkah banget ya Ramadan ini. Yang biasanya tahun-tahun kemarin tuh parcel lebaran cuma dapat 1, ini tuh kali ini dapat 3 ya teman-teman. Pokoknya berkah banget, bersyukur banget. Semoga untuk kantornya Pak Suami yang udah kasih parcel, terus atasan-atasannya, bos-bosnya Pak Suami rezekinya lebih banyak lagi ya, dan makin sukses, amin ya robbal alamin. Nah, ini untuk botol-botol semuanya aku taruh di sini, aku gabungin aja ya biar
muat dan biar pas gitu ya teman-teman. Nah ini untuk stok peremihan juga di sini, sama sisanya susu ultranya Hanif. Semuanya aku simpan di dalam box aja ya, dan box yang pink ini nanti aku akan taruh di paling depan di kolong meja dapur aku, biar nanti gampang ngambil susu dan ngambil peremihannya. Oke, ini untuk parcel yang ketiga ya teman-teman. Ini juga dari atasannya Pak Suami. Langsung kita bongkar. Yang pertama ada tepung serbaguna. Kemudian ini ada teh lagi ya. Teh tahun lalu aja tuh masih ada ya teman-teman. Nah ini nambah lagi tahun ini. Kemudian ini ada kopi kapal api lagi ya, kopi hitam. Dan dapat sarden, udah lama juga nih kayaknya aku nggak masak sarden ya. Dapat saus botol juga yang kecil ya. Nah ini saus tomat juga, lengkap banget sausnya. Kemudian ada kecap. Ini semua botol kecil gitu ya teman-teman. Lanjut ini ada minyaknya juga. Ternyata ada juga ya minyak yang 500 gram atau 1/4 gitu, aku baru tahu. Dapat lada bubuk juga ya, alhamdulillah kebetulan lada bubuk aku tuh di rumah udah habis banget. Rencana baru mau beli, ternyata udah dapet dari parcel. Nah kemudian itu ada gula pasirnya juga, terus ada tepungnya juga. Selesai bongkar parcel. Nah ini tuh kegiatan 2 hari sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi pas hari lebarannya kan nggak jadi di hari Jumat, akhirnya di hari Sabtu. Itu tuh aku sempet galau ya, hari Kamisnya mau masak atau enggak, tapi akhirnya aku masak juga ya teman-teman. Dan ini tuh perdana banget aku masak untuk untuk Lebaran maksudnya. Nah ini aku lagi mau belanja dulu sama Hanif. Kebetulan Pak Suami juga lagi kerja. Jadi aku ngelihat di Instagramnya Super Indo ini tuh lagi promo gitu ya daging. Makanya ini aku belinya di sini aja. Oke ini baru juga masuk ya, udah ditagih sama Hanif, dia tuh pengen makan anggur. Jadi ini aku lagi cari-cari dulu anggur untuk Hanif ya teman-teman. Nah pas aku cek itu tuh nggak ada harganya ya, harus ditimbang dulu, aku males banget. Nah kebetulan di bawahnya ada yang ada harganya, tapi memang anggurnya udah nggak terlalu seger. Tapi karena anaknya nggak ngerti dan tetap pengen anggur, ya udah nggak apa-apa deh, ini aku ambilin aja satu ya. Nah ini dia udah kesenengan banget dibeliin anggur. Lanjut pengen cimori kesukaannya ya. Tapi ini galau ya, pengen cimori yang squishy, tapi pengen cimori yang minuman juga. Jadi aku pilihin aja salah satu ya Hanif. Akhirnya ya udah dia mau juga untuk pilih yang cimori yang minuman. Pokoknya kalau untuk belanja cuma berdua-dua Hanif aja tuh repot banget ya teman-teman. Banyak banget permintaan, dan karena di sini dia nggak naik troli, jadi apa aja pengen dimasuk-masukin ke dalam keranjangnya. Itu bener-bener dia nggak mau digantiin gitu ya bawa trolinya. Maunya Hanif sendiri aja yang bawa katanya. Oke ini aku tuh pengen beli kentang juga ya, karena rencana pengen banget masa kentang Mustopa gitu. Tapi aku lihat di sini harganya mahal banget ya, per kilonya 23.900. Akhirnya aku mutusin untuk beli di pasar aja ya nanti, karena setelah ini aku tuh mau ke pasar juga, mau beli percabean dan perbumbuan ya. Nanti untuk daging yang aku beli di sini tuh mau aku masak rendang. Nah, bumbunya aku nanti beli di pasar. Oke, ini ada yang minta keju juga ya teman-teman. Nah, aku lagi cek-cek yang promo-promo. Nah, ini kebetulan keju yang Kraft All in One lagi promo juga. Harganya 12.900. Nah, ini aku ambil aja satu ya. Oke teman-teman, nah ini aku udah sampai di area perdagingan ya. Jadi ini untuk harga daging saat ini lagi promo di Super Indo tuh 11.990 per 100 gram, atau per kilonya itu 119.000 ya teman-teman. Nah ini udah aku ambil, nggak aku record tadi ya. Itu totalnya 138.800, itu 1 kilo lebih ya teman-teman. Oke ini selesai untuk beli dagingnya ya teman-teman. Aku tuh rencana mau langsung ke kasir, tapi Hanif ngeliat Kiko jadi minta Kiko ya teman-teman. Padahal di sini rencana cuma mau beli daging biar hemat karena lagi promo. Taunya malah jajanan Hanif paling banyak ya.
Ada yang samaan juga nggak sih kayak gitu? Kalau ke supermarket atau minimarket pasti deh bocil banyak banget jajanannya. Oke, ini lanjut aku ke pasar. Jadi pasar sama Super Indonya tuh sekalian lewat gitu deket ya teman-teman. Jadi di sini aku beli kentang. Ternyata harga kentang juga sama, sekilonya 22.000. Mahal banget ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah aku udah sampai rumah. Nggak banyak yang aku record di pasar ya, karena repot sama Hanif. Tadi aku beli sawi itu 3.000, bawang merah aku beli 5.000, cabai 5.000, bawang putihnya aku juga tadi beli 5.000, tuh kentang aku beli 23.000 ya teman-teman. Kemudian bumbu rendangnya aku beli 5.000. Nah, ini aku beli bakso satu bungkus itu harganya 30.000. Sama aku beli bumbu kuah bakso, ini cimorinya Hanif. Untuk anggur sama keju itu tuh udah diminta duluan ya sama Hanif. Nah, ini untuk daging yang tadi aku beli di Super Indo ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini tuh tadinya aku rencana pengen masaknya besok pagi sambil nungguin sidang isbat gitu. Dan ternyata memang untuk lebarannya tuh di hari Sabtu ya. Tapi Pak suami minta dimasak sekarang aja karena nanti malam untuk sahur pengen makan rendang gitu. Ya udah. Padahal ini udah aku simpen di kulkas, di freezer. Akhirnya aku keluarin lagi nanti pas mau masak ya teman-teman. Iya, ini tuh aku pulang dari pasar tuh udah maghrib ya. Kebetulan memang kemarin pas akhir-akhir Ramadan aku tuh lagi kedatangan tamu dan lagi nggak puasa gitu. Jadi aku leluasa ya untuk beresin belanjaan. Ini untuk bakso aku masukin ke dalam 2 wadah. Kemudian lanjut ini untuk percabean. Seperti biasa ini aku lap-lap dulu karena basah ya. Terus aku alasin tisu baru dan jangan lupa dilap-lap untuk cabai yang lamanya. Nah, ini untuk cabai yang tadi aku beli itu tuh cuma cabai yang keriting merah aja ya teman-teman. Cabai rawitnya nggak beli lagi aku karena memang masih ada ya, stoknya masih banyak. Karena aku mau masak kentang mustofa, jadi memang aku belinya sengaja untuk cabai yang keriting aja ya. Nah, ini untuk sawi, itu rencananya aku habis lebaran tuh pengen bikin bakso gitu. Kalau misalkan ada saudara-saudara aku yang pada main ya. Tapi ternyata pas habis lebaran tuh nggak ada yang pada main. Jadi tuh bakso masih utuh sama sawinya ya teman-teman. Belum aku masak apa-apa. Nah, ini kentang aku simpen dulu aja di sini karena untuk kentang rencananya aku mau nungguin Hanif bobo dulu baru aku mau masak dan mau aku kupas-kupasin gitu. Dan ternyata pas aku ngupasin kentang itu tuh aku lupa banget nge-record, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini perdana banget juga aku buat ketupat. Sebelum-sebelumnya aku belum pernah buat ketupat ya teman-teman. Semoga nggak gagal dan semoga berhasil. Ini aku resepnya nyontek dari YouTube ya. Jadi aku masaknya itu ini ya, untuk isian berasnya 3/4 untuk ukuran ketupatnya. Untuk berasnya ini aku nggak tahu sih berapa liter. Aku buat cuma 10 ketupat aja, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa aku lagi pengen aja kayak makan ketupat. Oh iya, tadi tuh di pasar aku juga beli labu siam itu sama kacang panjang ya cuma tadi kayaknya nggak ke video gitu. Itu tuh aku masak sayur ketupat dari labu siam sama kacang panjang juga. Ini tuh masaknya malam pas Hanif udah bobo, tapi baterai aku juga lowbat dan aku juga lupa ya teman-teman untuk nge-record. Jadi untuk kentang mustofa sama sayurnya tuh nggak ada di video. Nah, ini aku mau didihin airnya dulu. Jadi nanti kalau airnya udah panas baru aku masukin ketupatnya. Oh ya, tadi untuk kulit ketupatnya jangan lupa direndam dulu pakai air garam biar nanti hasilnya tuh nggak merah gitu ketupatnya ya teman-teman. Nah, ini untuk daging tadi udah aku cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ini aku tumis-tumis, terus aku masukin daun jeruk juga. Langsung masukin aja kalau bumbunya udah tanak dagingnya ya teman-teman. Kalau untuk bumbu rendang aku tuh nggak pernah
pakai bumbu buat sendiri ya, pasti deh beli di pasar aja yang praktis dan gampang. Karena kalau untuk buat sendiri aku tuh nggak bisa ya teman-teman, takut nggak pas gitu rasanya. Nah ini untuk air rebusan ketupatnya udah mendidih, langsung aja aku masukin ketupatnya ya. Nah untuk ketupatnya sendiri ini aku ikat 5-5 ya, jadi nanti kalau misalkan udah mateng ngangkatnya tuh lebih gampang dan lebih mudah. Oke, ini aku masak selama 5 menit aja, jadi aku masak ketupatnya itu pakai metode yang 5-37, masak 5 menit lalu diamkan 30 menit ya. Jangan dibuka tutupnya. Setelah itu masak lagi 7 menit. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, berhasil. Aku tuh seneng banget, walaupun pertama kali ada kebanggaan tersendiri lah ya. Oke, ini untuk rendang. Tadi aku pakai 2 santan instan. Santan yang pertama aku cairin. Ini untuk ngerebus dagingnya sampai empuk ya teman-teman. Ditutup, terus kalau airnya udah menyusut, nah ini aku masukin lagi santan yang instannya satu lagi ya, ini nggak dipakein air lagi. Oke teman-teman, jadi mohon maaf banget ya untuk video masaknya cuma sampai di situ aja. Aku tuh setelahnya itu lupa banget untuk nge-record lagi ya. Dan ini udah hari Lebaran, alhamdulillah. Walaupun Pak suami nggak bisa ikut karena dia tuh shift malam, harusnya sih pulang pagi udah bisa, cuma harus nungguin yang shift pagi datang dulu, dan yang shift paginya itu dikasih kesempatan untuk sholat Idul Fitri dulu. Jadi ini aku sholat Idul Fitri cuma sama saudara aku aja ya, ini sepupu aku dari sepupu Pak suami. Nah ini kondisi masjidnya lumayan rame banget ya. Bukan lumayan sih, ini rame banget menurut aku. Alhamdulillah ya bisa ikut lebaran. Minal aidin wal faizin, walaupun udah telat nggak apa-apa ya teman-teman. Dan mungkin sampai di sini juga nih video dari aku. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, biar kedepannya aku makin semangat lagi nih untuk buat video selanjutnya. Dan bantu follow Instagram aku sama TikTok aku ya teman-teman, @cikavan. Nanti kalau untuk linknya aku akan tulis di description box. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.